tes DNA lu. Karena anak berapa kali harus bilang, ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak gak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa itu orang menggali makam Rasulullah? Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu kasih syarat. Anak juga kasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, kita tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Berarti benar, ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi. Karena anak tes DNA, enggak ribet. Syarat bisyarat, bongkar makam lu. Emang pernah suruh? Pernah suruh? Coba ente lihat bahasa anak. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga kasih syarat yang mustahil buat ente orang. Tidak boleh secara syariat. Dilakukan kepada basmawi wasiat tes DNA untuk menafikan nasab. Tidak boleh. Haram secara syariat. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirri rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Nah di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Ahmad bin Ali As-Sagaf, khalifah dari Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf Bukit Duri. Asra daqiqah, asra daqaiq. Saudara-saudara sekalian, orang-orang tua kita dulu tidak ada yang mengingkari nasab daripada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu tes DNA, betul? Nggak perlu tes DNA, betul? Saya heran. Ada seorang syekh datang ke sini, Said Hasan Al-Idrisi Al-Hasani. Said Hasan, Temannya Abu ya, datang ke sini. Orang Pasukan, Allah yarham sudah meninggal. Beliau dari Aljazair. Beliau melihat nasab ini. Beliau melihat syajaratun nasab yang dari Maroko. Beliau noleh. Min aina hasol tahda, katanya. Kamu dapat dari mana ini? Ada Abdul Walid, saya bilang. Ini punya Walid yang beliau mendapatkan langsung dari Mamlakah Maghrib. So, ini ada stempel. Ini stempel kan banyak mas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang hilang lagi. Sudah mungkin kena apa ya, lembab mungkin. 7, 8. Kita 9 stempel. Stempel yang paling sana itu mas. Itu kan sudah agak pudar ya. Stempel ini kata beliau. Stempel ini tidak ada di dunia kecuali hanya dari Maroko. Allah. Betul bilang begitu. Di sini ngomongnya sambil berdiri. Ada stempel katanya. La yujad fil alam illa fil Maghrib. Gak ada di dunia ini kecuali di Maghrib yang mengeluarkan stempel ini. Masya Allah saya bilang. Dan sudah. Beliau Masya Allah kita saudara ternyata. Gitu. Enggak ya sih tidak. Bener lah dari Hasan tadi kan mas? Iya, beliau Al-Hasan nih dari Aljazair. Terus kemudian beliau itu cerita. Saya itu cerita kalau di Jazair itu penetapan nasabnya ketat. Oh di Aljazair? Iya, jadi harus ada ahlul bala, harus ada saksi. Umpama nih saya, kamu dikatakan anaknya Saiful Islam, siapa saksinya? Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Terus kamu dikatakan dari terah ini, siapa saksinya? Termasuk pengesahan nasab di sana itu, kalau masih banyak ikhtilaf, naiknya ke pengadilan. Nanti hakimnya akan memutuskan. Itulah. Kalau ini sudah melewati semua berarti mas? Enggak tahu kalau ini. Ada stempel. Sudah. Kalau ini kan tanggungannya sana sudah mas. Allah. Kita cuma menyetorkan nama-nama yang sudah kita catat, yang sudah kita temukan, baru kita ajukan. Di sana mengkonfirmasi sohihun nasab gitu kok. Terus mau gimana? Kalau memang sohih ya tanggungan sana, tidak sohih ya tanggungan sana, kan begitu? Iya. Ini kan pertanggungan di hadapan Allah, bukan main-main ini. Akhirnya
beliau mengatakan kalau di Aljazair konfirmasi nasab itu ada dukungan tambahan, tambahan pendukung. Nah, pendukungnya adalah DNA. Saya Aljazair. Saya dengar DNA itu dari itu. Pikiran saya DNA itu berarti ambil darah nanti, kan gitu ya, ambil darah. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau sudah hakim memutuskan, kalau masih belum puas, setorkan hasil DNA-nya. Itu sebagai pendukung nasab yang sudah tertulis. Nggak sembarangan, ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa. Nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Misalkan gini, dari salah satu teman kita, saya mau tes DNA saya apa, boleh nggak? Kalau DNA kalau melihat apa? Melihat nasab, nggak bisa. Karena kalau nasabnya belum tertulis dan belum ketemu, mau ngambil jalur dari mana? oh, nggak boleh? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Boleh tes DNA-nya. Tapi ketika hasilnya keluar, bingung, ini jalurnya kemana? Kan bingung, dia laboratorium yang menguji sampel kita, mereka kan tidak tahu sama kita. Oh, nggak kenal? Ya, nggak kenal. Oh, Enggak kenal sama sekali. Jadi ya kalau memang keluar hasilnya, itu murni dari genetik kita yang ada dalam tubuh kita. Ini sudah yang terhitung, yang terlihat, yang nampak, yang ditemukan. Jadi saya tidak bisa, kalau saya mau intervensi ke sana gitu, saya di keturunan ini, pokoknya hasilnya harus gini. Nggak bisa. Bukan politik, man. Kalau politik kan bisa. Jadi itu ditesnya Enggak. Waktu itu ada salah satu teman sahabat saya itu ngambil DNA. Terus kemudian saya ingat sama Syekh Hasan Al-Idrisi Al-Hasan itu, ada tes DNA. Gimana caranya? Ya, saya sudah selesai. Ini hasilnya saya. Ya, waktu itu nggak terlalu heboh. Karena kita tahu hasilnya. Oh, sudah ya. Saya penasaran. Berangkat dari penasaran, cobalah beli. Cobalah, karena memang ini umum kan. Seluruh dunia kan bisa mengakses. Seluruh personal siapapun mau, silakan diakses. Karena sifatnya umum, general. Udahlah kita datangkan. Cuma yang satu jadi pegangan saya itu, mereka kan memiliki semacam paket, Mas ya. Paket itu ada paket YDNA, ada paket mtDNA. apa tuh, Mas? YDNA itu adalah sampel yang akan kita ambil, terus diuji lab, maka di situ nanti akan ditunjukkan jalur dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak. Jadi saya ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak sampai Nabi Adam. Allah. Sampai bapak yang Nabi Adam gitu. Maksudnya jalur bapaknya itu sampai ke Nabi Adam. Oke. Nanti di situ ada migrasi. Migrasi itu perpindahan. Oh, ini bapak nikah sama siapa, kemana gitu ya, Mas? Kalau itunya mereka nggak tahu. Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana gitu. Asal muasalnya darah yang saya miliki, saya tinggal di Indonesia, ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Nah, barulah saya coba. Bismillah sudah. Karena kan sudah ditemukan jalur dari kita ke Walisono itu kan ya. Terus kemudian kita pertemukan ambil dari Sajarah Nasab yang dari Maroko ini. Konfirmasi tertulis di situ. Waktu pertama kali saya dengar dari Abuya ada jalur Syabul Qadir, saya gemeter, Mas. Takut saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ini kita tidak maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan, oh saya keturunan ini, saya. Kita jadi keturunan siapa? Bukan kemauan kita kan? Apakah kita pernah intervensi ke Allah? Ya Allah, saya ingin jadi keturunan fulan. Saya ingin jadi keturunan ini. Enggak. Ya, ini kan kehendaknya Allah. Kudroh irodahnya Allah. Kita nggak tahu. Lah, untuk mengetahui ini, kita coba. Kita cobalah. Bismillah. Dengan catatan. Kalau memang jalur nasab yang sudah kita temukan ini, ditambah dengan pendukung DNA, kok terkonfirmasi benar ada genetik Ahlul Bait, alhamdulillah. Syukur dengan istighfar, takun, dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti tidak terkonfirmasi, ya sudah biasa, kita tahu sudah kepada Allah kan. Saya nggak perlu mengandalkan nasab, nggak perlu mengandalkan itu kalau memang tidak ada genetiknya. Udahlah kita buat tes. Saya waktu itu masih ingat beli. Ya ini bukan untuk mencoba, saya harus ini. Enggak. Jadi saya sudah coba, bismillah sudah.
pasrah kepada Allah. Izin beli itu maksudnya, Mas? Beli alat untuk nyempel itu, sampel itu. Oh, buat cek tes DNA. Oh, iya. Oke, terus Kita beli, oh itu di situ ada kok, harganya sekian. Beli, kirimnya dari Amerika kok. Mungkin Texas, Houston, Texas. Sampai di sini ternyata seperti itu, cuman ngambil air liur aja. Nggak boleh makan 2 jam, 3 jam. Terus kita ambil sampel di dalam yang paling kanan ini, pipi yang kanan dan pipi yang kiri di dalam. Kita masukkan ke alat itu, terus kita kirim ulang ke sana. oke. Kita kirim balik ke sana, Mas. Kita kirim balik ke sana, ternyata di sana dicek 2 bulan baru keluar hasil. Asli. Oh iya. Nggak maksudnya kirim terus besok. Oke, ketahuan. Oh enggak. Saya tuh pribumi asli Indonesia, Asia 100%. Oke. Di situ tertulis Asia 100%. Oke. Tapi di dalamnya ada darah ke Persia. L777 Persia. Persia. Saya kaget loh, ini kok bisa? Lah ternyata dilihatlah di peta migrasi di situ. Ada peta migrasi dari Saudi, kemudian ke Iran, terus kemudian ke Tiongkok. Dan Tiongkok ini kan merupakan penyebaran Islam, Mas. Setelah kita telusuri, ada daerah-daerah di sana yang dulu mungkin Sayyid itu datang dari negara Persia, dari Persia ya, terus turun ke China, turun ke Tiongkok itu. Baru dari Tiongkok itu menyebarlah masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia, Malaka. Saya heran, peta migrasi saya itu sampai ke Probolinggo loh, Mas. Ternyata, Mas. Ada. Sampai ke Jawa Timur maksudnya. Jawa Timur kan rumah kita kan. Loh, kok sampai Jawa Timur ini? Subhanallah. Sedetail itu tes DNA. Jadi saya pikir kalau tes DNA ini pasrah sudah, mau anaknya siapa, mau keturunan siapa. Kita cuma melihat betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah, pasrah aja sudah. Kalau betul, alhamdulillah, bil istighfar. Takut ada apa gitu ya, ya Allah saya keturunan gitu. Lah, abah saya itu sering mengajarkan. Saya masih ingat ada salah satu adik saya itu bilang ke Abuya, Abuya, minta dong minta nasabnya Gembong gitu. Dimarahin sama aku. Ngapain kamu minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh nggak tahu apa-apa mengandalkan nasab. Sampai bilang gitu. Allah. Cuma pada saat itu Enggak marah ya, Mas. Hah? Ditunjukkan pesannya ke saya itu waktu itu telegram. Ini adiknya kamu nanya ini. Nggak boleh sama Bu tak marah, suruh belajar yang rajin. Biar tidak mengandalkan nasab. Almarhum Kiai Hasan Saiful Hijaz pun begitu mengajarkan kepada Abu ya. Jangan pernah ngandalkan nasab ke siapa, jadikanlah andalannya itu ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Adapun nasab itu pemberian Mas dari Allah, Mas. Dan sebenarnya nasab ini juga tidak akan mendukung kalau seandainya amalnya tidak baik. Justru akan merusak. Keturunan fulan, tapi amalnya kok seperti ini. Akhlaknya kok seperti ini. Iya. Kan malu sama. Jadi seperti itu Mas Warid. Sedikit ini Mas. Soalnya kalau panjang itu sangat lama sekali. Nah, Ini saya izin potong. Terkonfirmasinya berarti Mas keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? kalau di dalam kode itu yang kami dengar dari beberapa teman ya, tapi ini kan namanya penelitian Mas. Penelitian itu ya bisa benar, bisa jadi salah. Kita pasrah saja. Tapi di situ ada kode memang. Kode Persia ada, kode keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada, kodenya Sayyidina Hasan, mutasinya ya. Mutasinya kode-kode dari Sayyidina Hasan. Ingat, jangan tidak langsung direct ke Sayyidina Hasan, direct terus kodenya sama dengan kita, tidak. Karena kita sudah tinggal di Indonesia, sudah umur saya saja lebih daripada 30 tahun. Belum kakek nenek moyang kita sudah 20 generasi ada di sini. Jadi kita ini sudah Asia 100%. Mas. Cuma kan urusan darah kan tidak bisa membohongi. Kalau memang itu memang betul-betul valid gitulah penelitiannya. Ada kode ini tidak bisa dihapus. Ada sudah di situ kodenya. Berarti Al-Jailani ya Mas ya? Kalau tulisannya di situ ada FGC 2547 plus itu terkonfirmasi dari keluarga Al-Jilaniun yang ada di luar negeri mengambil langkah DNA,
keluar kode seperti itu. Mas kok bisa ini ketahuan keturulannya Sayyid Hasan misalkan atau gennya? Ada di Mereka dapat dari mana gen, Mas? Allah lah. Allah. Cuma panjenengan tinggal cari ada di Google itu banyak. Kode genetik Sayyidina Hasan gitu aja keluar sudah. Oh, mereka udah penelitian dulu ya, Mas? Mungkin Allah alam. Lah, yang paling heran juga Mas ya, yang paling sampai lihat kode genetiknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu L147.1 gini Mas. Terus ke bawahnya Nabi Ismail itu putranya kan ada juga Z berapa atau Z186 apa kalau nanti. Itu saya cek di NSP saya di kode saya itu keluar ya. Ada kodenya itu. Saya kaget tuh. Bener dah ini. Saya mau percaya ya. Penelitiannya saya masih pengetahuan saya tentang itu juga nggak tahu. Mau tidak percaya memang kodenya ada. Dan itu tugas mereka untuk meneliti. Oh, tugasnya mereka. Kita kan nggak tahu. Makanya mungkin perlu diadakan atau dihadirkan orang yang ahli genetika untuk bisa menjelaskan ini. Nanti saya lagi bicara sama non Alek Anzil. Oh, enggak. Saya ingat ya, saya ingat begini. Saya luruskan. Begini, tunggu dulu. Abuya itu pernah. Apapun nasab yang sudah kita temukan, kita tetap tidak akan merubah istilah panggilan kita. Kita sudah konfirmasi dan sepakat semua keluarga di sini tidak akan merubah menjadi Habib, tidak akan merubah menjadi Sayyid, tidak akan merubah menjadi Syarif. Tetap pakai istilah genggong non. Non itu tahu Mas? Diambil dari Sunanun. Sunanun Mursalin. Oh, Sunanun. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya para Rasul. Wow, Oh, dari juga Sunan. Kalau memang keturunan Sunanun. Sunanun ya? Iya, Sunanun. Abuya itu kan makanya subhanallah. Sekitar tahun 2016 ada raja-raja dulu datang ke sini, sekitar 23 raja. Abuya itu dinobatkan sebagai Sunan Genggong. Allah. Oleh Raja Demak waktu itu. Dan kemarin saya ketemu lagi di video call, masih ingat beliau. Oh, ini putranya Kiai Saiful Islam Sunan Genggong. Allah. Betul. Enggak. Ini beritanya ada, kita abadikan itu. Beliau memiliki julukan. Beliau siapa gitu saya nggak paham. Karena juru dakwah kan Abuya ini. Jadi apapun yang sudah kita temukan ini Mas, kita tidak akan merubah. Kalau bercanda-bercandaan teman-teman ya juga banyak ya. Sudah enggak usah dilanjutin. Kita enggak merubah, tetap non. Kalau istilah genggong itu non Mas ya. Non itu setelah dikonfirmasi ada kiai dulu zamannya Kiai Hasan Sepuh itu. Non itu diambil dari Sunanun Mursalin. Oh, berarti kita ini diminta walaupun dipanggil non itu kita harus ingat bahwa datiahnya kita itu sebenarnya untuk mengikuti sunnah-sunnah para Rasul. Sudah. Itu Mas. Ya, jadi Al-Jailani kita nggak pakai lah. Tetap Malu. Allah. Piritannya nggak seperti kakek-kakek. Kok jangankan kakek yang ya Hasan saja jauh. Wah, apalagi pakai itu. Buat apa? Ya ketemu biasa non Alik gitu aja. Masa non Jailani kan?